Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, gengs? Ya, balik lagi bersama channel yang sangat tidak jelas ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 tentang analisis struktural dan semiotik pada sajak-sajak Chairil Anwar. Proses analisis dan parafrase sajak-sajak Chairil Anwar adalah seperti analisis dan parafrase sajak-sajak Rami Ramza dalam bab 2. Lalu sajak-sajak yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah aku, kedua sajak selamat tinggal, ketiga sajak doa, keempat sajak kepada peminta-peminta, sajak kelima yaitu sajak putih, sajak keenam sebuah kamar, yang ketujuh ada sajak catatan tahun 1946, sajak kedelapan ada cerita buat Dian Tamela, dan yang terakhir sajak Tuti Artik. Baik, pertama sajak aku. Secara struktural, dengan melihat adanya hubungan antar unsur-unsur dan keseluruhannya, juga berdasarkan kiasan-kiasan yang terdapat di dalamnya, maka dapat ditafsirkan bahwa dalam sajak ini dikemukakan ide kepribadian bahwa orang itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dalam sajak ini, kemantapan pikiran dan semangat selain ditandai dengan pemilihan kata yang menunjukkan ketegasan, contohnya pada ku mau, aku tetap meradang, dan sebagainya. Dalam sajak ini, intensitas pernyataan dinyatakan dengan sarana retorika yang berupa hiperbola, dikombinasi dengan ulangan atau tautologi, serta diperkuat oleh ulangan bunyi vokal A dan U, ulangan bunyi lain serta persajakan akhir. Selanjutnya ada sajak selamat tinggal. Sajak ini merupakan penggalian masalah pribadi dan kesadaran kepada kejelekan dan kekurangan diri manusia sebagai pribadi. Sesungguhnya kata-kata dalam sajak ini adalah kata-kata biasa, hanya saja karena konvensi puisi seperti dikemukakan oleh Primger, yaitu konvensi ekstrapolasi simbolik atau mencari makan simbolik, dan konvensi makna, yaitu lirik yang kosong sebagai sesuatu yang mulia. Maka kata-kata tersebut mempunyai kemampuan untuk ditafsirkan sebagai kata kiasan yang luas artinya. Selanjutnya ada sajak doa. Dalam sajak ini, Chairil Anwar menyatakan pengertian itu dengan cara yang tidak langsung, yaitu dengan kiasan, dan gambaran yang artinya membias. Dengan demikian, sajak ini disebut bergaya prismatis atau sajak prismatis. Secara semiotik, sajak ini dikontraskan bunyi vokal U yang dominan dengan bunyi I, yang juga berturut-turut. Dalam sajak doa, tampak adanya pertentangan seperti antara keraguan dan kepercayaan. Hal ini secara semiotik tergambar dalam penggunaan bahasanya, pemilihan kata, serta bunyinya. Selanjutnya ada sajak kepada peminta-minta. Mengenai arti kata peminta-minta, kata ini dapat berarti peminta-minta dalam arti harafiah. Arti kamusnya yaitu orang yang meminta sedekah atau pengemis. Bahasa puisi adalah polyinterpretable atau banyak tafsir, dan sangat konotatif atau artinya penuh arti tambahan. Maka kata peminta-minta dapat berarti kiasan, yaitu orang yang meminta si aku untuk ingat kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dia sebab manusia itu ciptaan dan hambanya Tuhan. Ide atau pengertian sifatnya abstrak, maka untuk memahaminya, supaya dapat dirasakan oleh pembaca, ide atau pengertian tersebut dikonkretkan dengan kiasan-kiasan dan citra-citra. Selain dikonkretkan dengan citra-citra serta kiasan seperti di atas, untuk menyatakan betapa tersiksanya si aku juga dipergunakan dalam sajak tersebut sarana retorika hiperbola. Selanjutnya ada sajak putih. Tanda-tanda semiotik untuk kegembiraan dan kebahagiaan di dalam sajak ini adalah kata, tari, warna pelangi, sutra senja, memerdu lagu, menari-nari, pintu terbuka. Jadi sajak ini bersuasana gembira, namun biasanya sajak Chairil Anwar bersuasana murung, suram, dan sedih. Puisi tidak hanya untuk menyampaikan informasi saja, namun diperlukan kepadatan dan ekspresivitas, karena hanya inti pernyataan dan yang dikemukakan. Karena hal ini, maka sajak penyimpangan dari tata bahasa normatif seperti dalam puisi sajak putih, banyak digunakan bahasa-bahasa kiasan seperti tari, warna pelangi. Merupakan bahasa kiasan personifikasi yang menggambarkan benda mati dapat digambarkan seolah-olah hidup. Dan juga ada rambutmu mengalun bergelut serendang. Juga menggunakan bahasa kiasan seperti personifikasi. Selain itu ada kesamaan dalam penggunaan citraan-citraan agar mempunyai makna konkret, serta menggunakan metafora-metafora. Selanjutnya sajak sebuah kamar.
Dalam sajak ini, penyair mengemukakan sebuah ironi kehidupan di Indonesia, yaitu pertama orang luar itu selalu ingin mengetahui rahasia orang lain atau mencampuri urusan orang lain. Kedua, dalam keadaan sangat menderita, orang hanya berdoa, seperti si ayah, si aku. Ketiga, orang masih menambah anak lagi, padahal anaknya sudah banyak dan dalam keadaan yang sangat menderita. Kehidupan tersebut dinyatakan dengan bahasa yang ironik hiperbolik, yaitu sindiran yang dilebih-lebihkan. Ironi itu dinyatakan dengan pertentangan keadaan dan paradoks menggunakan bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu secara tak langsung. Selanjutnya, sajak catatan tahun 1946. Dalam sajak ini, untuk mengemukakan ide abstrak dipergunakan bahasa-bahasa kiasan dan citraan untuk mengkonkretkan tanggapan dan menarik, karena memberi gambaran yang jelas dan terpusat. Pada bait pertama, baris pertama dipergunakan sinekdoki pars pro toto, yaitu tangan, untuk menyatakan keseluruhan diri si aku. Tangan yang jemu terlukai menyatakan diri si aku yang tak berdaya. Dipergunakan itu karena tangan itu merupakan pusat kekuatan untuk bekerja. Jika tangan terlukai berarti seluruh diri akan tak berdaya, dalam arti sudah tak dapat bekerja dan berusaha lagi. Begitu juga suara, pada bait pertama baris ketiga, menyatakan orang yang memiliki suara itu yaitu kekasih, istri, anak, atau orang-orang yang dicintai. Dalam sajak ini kelihatan koherensi yang kuat antara pokok yang dikemukakan kenangan akan perang dan kematian, kesia-siaan dengan suasana murung, pilihan kata dan bunyi yang berat. Ada koherensi struktural antara unsur-unsurnya. Selanjutnya, sajak cerita buat Dian Tamaela. Yang paling menonjol dalam sajak ini adalah ulangan-ulangan, baik ulangan kata, kalimat, maupun ulangan bait. Di antaranya berupa paralelisme, yaitu penjajaran kalimat-kalimat yang artinya sama atau hampir sama dengan mengganti dengan sebagian katanya. Ulangan-ulangan tersebut untuk memperkuat arti dan untuk membuat pikiran terkonsentrasi dalam kontemplasi atau merenung. Untuk menimbulkan kekuatan gaib, yaitu daya pesona, dalam sajak ini ditampak permunculan ciri-ciri sastra lama atau yang biasa disebut atavisme. Sajak ini bergaya mantra, namun sajak ini sesungguhnya alegori. Dalam hal bunyi, sajak ini tampak adanya kesejaran dengan arti kata-kata dan kombinasi kata-katanya secara sintaksis. Bunyi vokal yang dominan adalah A dan U yang cocok untuk menggambarkan kebesaran dan kegagahan tokoh Patira Jawane. Yang terakhir ada sajak Tuti Artik. Sajak ini mengemukakan pokok pikiran bahwa orang itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi antara kebahagiaan sekarang dan nanti. Ketidaktahuan itu digambarkan sebagai jurang yang ternganga, penuh rahasia dan mengerikan. Maka nikmatilah kebahagiaan itu sebanyak-banyak hari ini. Di samping itu, segalanya itu hanya berlangsung sebentar, tak abadi, baik yang membahagiakan atau yang menyedihkan. Bentuk sajak ini sendiri adalah soneta dengan persajakan akhir yang rapi, A, B, A, B, A, C, A, C, D, E, D, E. Bait 1-2 merupakan pembentukan kebahagiaan percintaan yang sebentar. Bait ketiga sampai keempat merupakan akibat tragis percintaan yang hanya sebentar. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pembentangan pikiran itu terjalin rapi dalam bentuk formalnya. Ya teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi teman. Jika tidak bermanfaat, ya sudah. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang dan dapat menyampaikan materi-materi yang lainnya. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Arif Fakhrudin. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.